Shalom, salam sejahtera dari Tuhan untuk ibu bapa dan saudara-saudara. Mari bersama kita siapkan hati untuk beribadah melalui saat teduh. Sebelum membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Segala puji syukur kami angkat bagimu Tuhan di saat ini. Perkenan-Mu memungkinkan kami untuk mempersiapkan hati beribadah. Kami akan membaca firman Tuhan. Kami mohon Roh Kudus menerangi hati kami, agar kami dapat mengerti bahkan disanggupkan untuk melakukan firman Tuhan. Kami siap mendengarkan firman Tuhan bersabda kepada kami. Amin. 1 Petrus 2 ayat 18 sampai ayat 25. Penderitaan Kristus sebagai teladan. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia kepada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan caci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Demikian firman Tuhan. Amin. Menilai diri sendiri lebih dahulu, itu tema renungan firman untuk saat ini. Saudara, segala sesuatu jika tidak diuji, tidak dapat dibuktikan kemampuannya atau keberhasilannya. Seseorang dapat saja berkata, ia adalah seorang yang sabar, atau orang yang rendah hati. Ia dapat bersikap sabar dan rendah hati selama semuanya berjalan normal dan wajar. Tetapi apabila tiba-tiba ia mendapat serangan atau caci maki, padahal ia tidak bersalah, apakah ia tetap dapat mempertahankan kesabarannya dan kerendahan hatinya? Hal-hal yang tak menyenangkan, yang menyerang kita, termasuk kritikan-kritikan yang dapat menyinggung harga diri kita. Itulah alat ukur untuk mengukur keadaan diri kita, apakah kita sudah dapat berlaku sabar dan rendah hati sebagaimana kita mempromosikan diri kita. Bagaimana reaksi kita terhadap sikap kasar yang ditimpahkan kepada kita, yang biasanya kita selalu mendapatkan perlakuan baik dan sikap ramah dari luar? Dapatkah kita bersikap seperti Kristus yang adalah Raja dan Anak Allah yang Maha Kuasa, Maha Kudus ketika dihina dan dicaci maki pada waktu penyaliban? Dikatakan di ayat 23, ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Saudara, biasanya orang yang tersinggung atau disinggung harga dirinya akan segera bertindak seperti Petrus ketika Tuhan Yesus hendak ditangkap. Dia menghunus pedang dan meletakkan di telinga hamba seorang imam yang hendak menangkap Tuhan Yesus. Kita bisa melihat itu dalam Injil Yohanes 18 ayat 10. Bukankah mulut kita juga menghamburkan perkataan-perkataan tajam seperti pedang ketika kita tersinggung? Padahal firman Allah, sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan
Karena kamu berbuat dosa, artinya sudah selayaknya kita dipukul, dimaki, atau kalau kita berbuat dosa atau berbuat salah, lalu kita melakukan itu. Tetapi jika kamu berbuat baik, dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia Allah kepadamu, kata firman Tuhan. Saudara-saudara, disinilah kita dapat menilai karakter atau kepribadian kita yang asli. Setelah topeng kita runtuh karena serangan yang tak menyenangkan itu. Setelah kita diuji, barulah kita mengerti apakah kita lulus atau tidak. Matius 11 ayat 9, "Pikullah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Firman Tuhan. Amin. Mari bersama kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan. Biarlah kami terus belajar untuk rendah hati, menilai diri kami sendiri, sehingga kami boleh hidup sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Kami mengakui segala kesalahan kami dan juga kekerasan hati kami untuk diubahkan oleh Tuhan. Kiranya kami boleh sungguh-sungguh berserah diri kepadamu. Demikian pun dalam keluarga kami, Tuhan. Ataupun juga di tengah tanggung jawab, pelayanan, pekerjaan, usaha, dan berbagai aktivitas kami. Kami seringkali tidak menyadari siapa kami di hadapan-Mu. Karena itu biarlah firman-Mu hari ini boleh mengajar kami, menegur dan menjadi nasihat yang luar biasa kepada kami. Berkati para orang tua kami yang sudah lanjut usia. Berkati anggota keluarga kami yang sedang bergumul karena sakit penyakit. Dan berkati kami semua di dalam seluruh harapan-harapan kami. Termasuk Tuhan untuk pendidikan anak-anak kami. Baik yang kami masih temani di rumah pun yang berada di berbagai tempat. Karena pendidikan, karena usaha, karena pelayanan dan berbagai kesibukan mereka. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk kondisi yang masih terus kami alami, yaitulah dengan adanya pandemi COVID-19. Kiranya kami tetap dikaruniai kesabaran. Para pemimpin kami, seluruh aparat keamanan negara, tenaga medis, relawan, kiranya kami bersama bergandengan tangan untuk tetap mentaati peraturan yang ada demi memutuskan penyebaran virus corona yang terpapar, yang menjadi ODP atau PDP. Kiranya mereka semua tetap dikuatkan oleh Tuhan. Bapa di sorga, berkati semua anak-anak-Mu yang setia mengikuti acara saat teduh, beribadah baik secara pribadi pun bersama dengan keluarga. Kiranya melalui kecintaan akan firman Tuhan, maka mereka akan semakin terberkati dan bahkan menjadi berkat dalam hidup mereka. Ampuni dosa kami Tuhan, dengar doa kami. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Demikian ibadah kita untuk saat ini, Ibu Bapak dan Saudara-saudara. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.